Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Array. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah, Grandmaster tingkat menengah, Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Dia juga kagum dengan 4 orang itu. Lalu Mu Xuanyin melanjutkan ceritanya lagi. Walaupun tidak ada yang menjaga Sekte Langit, tapi suku naga dan Sekte Langit memiliki hubungan yang baik. Dikabarkan dulu, leluhur mereka pernah bersumpah saudara sehidup semati. Leluhur mereka pernah membantu leluhur naga di masa lalu. Bahkan pernah di saat tersulit, suku naga, leluhur Sekte Langit maju, dan membawa pasukan membantu suku naga. Sejak itu seluruh suku naga menghormati Sekte Langit, walaupun mereka hanya manusia, dan sebaliknya Sekte Langit juga menghormati mereka. Walaupun leluhur naga juga naik ke dunia dewa, tapi sumpah mereka tetap masih ada, dan diteruskan ke generasinya. Jelas Mu Xuanyin. Kabarnya juga suku naga mengizinkan anak mereka jika ingin menikahi murid Sekte Langit. Apa? Aku mendengar naga sangat menentang pernikahan di luar suku mereka. Tanya Wu Xin kaget. Yah, kan ada contoh, Long Aotian bukan? Kata Mu Xuanyin. Itu karena Sekte Langit tidak pernah sombong. Meski mereka sekte super, mereka sangat menghormati manusia biasa, dan juga dikabarkan mereka tidak peduli jika dia binatang iblis, manusia, peri maupun suku laut, selama tidak menyinggung mereka itu tidak masalah. Jelas Mu Xuanyin kagum. Semua itu didengar oleh dia dari gurunya. Sekte Langit juga sekte yang sangat melindungi dunia ini. Jika ada Yimo yang menyerang, merekalah yang pertama langsung maju. Dikabarkan juga mereka juga memiliki unit dikhususkan untuk menyelidiki hal seperti Yimo itu. Makanya Sekte Langit masih berdiri, dan juga tidak ada yang mudah menyinggung mereka. Yah, dengan suku naga yang bersama mereka, tentu saja ditambah jika benar, pasti banyak sekte kecil, dan ahli luar yang akan membantu jika ada yang menyerang mereka. Jelas Wu Xin. Benar, jawab Mu Xuanyin. Saudari, bagaimana besok kita kembali ke kerajaan Wu? Dalam 1 bulan lagi, tanah rahasia akan dibuka oleh 3 kerajaan. Dikabarkan juga sekte tingkat pertama di benua timur juga ikut. Apa saudari ingin ikut? Tanya Wu Xin. Oh, itu. Ayolah saudari, di sana dikabarkan banyak harta dan warisan yang ditinggalkan. Jelas Wu Xin. Iya, baiklah, jawab Mu Xuanyin setelah berpikir lama. Bagus, hehehe. Saudari, bagaimana jika kita mengundang orang itu? Tanya Wu Xin. Apa yang kamu katakan? Maksud kamu Anlin? Jawab Mu Xuanyin. Mendengar Wu Xin mengajak mengundang Anlin, membuat wajahnya agak merah. Hei, saudari, jangan bilang kamu menyukai pemuda itu. Dia berbicara sambil menggoda Mu Xuanyin. Kamu, Hais, dia orang aneh walaupun kuat, kata Mu Xuanyin dengan mendesah. Dia kagum dengan Lin Tian, tapi juga kesal, karena dia bisa melihat di mata Lin Tian, bahwa dia tidak menarik di matanya. Yah, saudari, jangan begitu, dia bukannya laki-laki pertama yang memelukmu. Jika para tuan muda di benua tengah tahu, mungkin mereka akan segera mengejar, dan mengajak bertarung dengan pemuda itu, kata Wu Xin. Dia tidak dapat membalas perkataan Wu Xin lagi, karena memang selama ini dia tidak pernah mengizinkan siapapun menyentuh dia. Hehehe, besok aku akan mencoba mengajaknya, mungkin dia mau, dan juga saudari, berhati-hatilah terhadap orang itu, peringatan Wu Xin. Aku tahu, kata Mu Xuanyin. Ia dikabarkan dia sudah menembus tingkat langit, dan mencapai tingkat ilahi, tapi sikapnya yang suka mempermainkan perempuan, aku tidak menyukainya, jelas Wu Xin. Tenang saja, aku juga akan menembus tingkat ilahi sebentar lagi, dia masih belum bisa mengalahkanku, jelas Mu Xuanyin. Baiklah,
Aku akan mencoba mengundang Anlin besok, jelas Wuxin. Dia cukup kuat, dan jika dia di tim kita, saat masuk ke ranah rahasia di benua timur, mungkin bisa membuat kita mendapatkan keuntungan bagus, jelas Mu Xuanyin. Bilang saja saudari ingin dekat, dan tidak ingin berpisah dengan dia, goda Wuxin sambil pergi keluar dari pintu. Kamu, kembali ke sini, aku akan menghukummu, kesal Mu Xuanyin. Walaupun di luar sikapnya dingin, tapi terhadap saudari dia di sekte, dia tidak pernah bersikap begitu, itu hanya sikap luarnya saja terhadap orang luar. Hahaha, istirahatlah yang baik saudari, Wuxin tertawa meninggalkan kamar Mu Xuanyin. Melihat Wuxin pergi, dia hanya bisa menghela nafas. Setelah itu dia tenang lagi, dan sikap dinginnya kembali seperti sebelumnya. Sekte Langit, aku penasaran siapa pemuda dari sana yang terkuat sekarang. Mereka tidak pernah memperlihatkan murid unggulan mereka lagi, sudah sejak 5 tahun dulu, kata Mu Xuanyin sambil berpikir. Dia tahu bukannya Sekte Langit tidak memiliki pemuda yang kuat, tapi itu karena mereka Sekte Langit terlalu tersembunyi. Bahkan gurunya, dan leluhur lain tidak mengerti dengan sikap sekte itu. Tapi yang jelas di antara sekte super, sekte itu sangat dihormati oleh seluruh makhluk di benua ini. Mungkin aku akan tahu, di saat pertandingan generasi muda, 2 tahun lagi, pikir Mu Xuanyin. Setiap 10 tahun sekali, akan diadakan pertandingan generasi muda, terbaik di seluruh benua. Itu akan diadakan di benua tengah oleh sekte super, bahkan keluarga tersembunyi lainnya juga akan ikut dalam acara itu. Itu karena hadiah dari 100 orang pertama adalah masuk ke ruang legendaris para dewa. Dikabarkan di sana banyak dewa yang jatuh meninggalkan warisannya di dalam ruang itu. Aku harus bersiap, sisa waktu 2 tahun lagi, kata Mu Xuanyin. Lalu dia menutup matanya, dan mencoba untuk menyembuhkan diri dari luka-luka pertempuran barusan. Di pagi harinya, Lin Tian sudah bangun, dan pergi menuju halaman belakang rumah wali kota, dengan bantuan pelayan. Di sana dia kembali berlatih seperti biasa, dia mengayunkan pedangnya dan mencoba beberapa gaya baru. Setiap gerekan yang dihasilkan dari pedang itu, membuat daun-daun di sekitarnya menjadi terbang ke arah kemana pedang itu bergerak. Kalau dilihat seperti seseorang sedang menggerakkan angin, tarian pedang itu sangat indah, dan juga memiliki sesuatu yang bisa membuat seseorang merasa bahwa ada energi misterius di teknik itu. Tanpa sadar ada seorang wanita yang melihat Lin Tian sedang berlatih di sana. Dia kagum dengan gerakan pedang yang sangat indah itu, bahkan matanya tidak lepas dari Lin Tian. Lin Tian yang sadar dia sedang dilihat oleh seseorang lalu berhenti, dan melihat ke belakang. Di sana tempat pintu masuk halaman, ada seorang wanita cantik memakai kerudung yang sedang berdiri terbengong, melihat dia dengan tatapan kagum. Nonamu, kenapa Anda di sana? Tanya Lin Tian dengan aneh. Itu, aku hanya merasa kagum dengan tarianmu saja, jelas Mu Xuanyin dengan gugup. Bilang saja kamu menyukai kakakku, kata bayi kecil di hatinya, dia sedang tidur bermalasan di meja halaman itu. Dia tahu wanita ini masuk ke halaman dan memperhatikan kakaknya sedang berlatih, tapi tetap diam saja. Yah, mungkin lebih baik kakakku merasakan rasanya jatuh cinta kepada wanita mulai sekarang, pikir bayi kecil. Oh, begitu apa yang dilakukan Nona di sini? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Aku juga berencana berlatih sebentar di sini sebelumnya. Tapi melihat kamu sedang berlatih aku tidak akan mengganggumu, jelas Mu Xuanyin yang sudah kembali tenang. Kak, bagaimana jika mengajaknya berlatih bersama? Mungkin itu menarik, kata bayi kecil menggunakan akal ilahi berbicara. Apa katamu? Itu tidak baik, mana mungkin dia mau, jelas Lin Tian sedikit. Yah, coba dulu, jika tidak dicoba nanti menyesal, jelas bayi kecil. Apa maksudmu dengan menyesal? Tanya Lin Tian. Mereka berbicara menggunakan kesadaran ilahi jadi Mu Xuanyin tidak dapat mendengarnya. Yah, coba saja. Huap, dia menguap dan tidur kembali. Dasar tukang tidur, balasnya. Lalu setelah berbicara singkat dengan bayi kecil,
dia menatap wanita dan berbicara. "Kalau begitu, bagaimana jika kita berlatih bersama?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. Memang dia juga membutuhkan teman untuk berlatih, dan Mu Suanyin adalah cocok untuk itu karena dia merasa wanita ini juga kuat. "Oh, okelah kalau begitu aku minta saran dari Tuan An," kata Mu Suanyin dengan senang menerimanya. Lalu mereka mengeluarkan pedangnya dan mulai bertarung di halaman itu. Ting, ting, ting. Suara pedang yang sedang beradu terdengar di halaman itu. Lin Tian dan Mu Suanyin berlatih tanding dengan serius. Mereka tidak sadar, sudah begitu lama. Tapi semakin lama mereka bertarung, semakin membuat mereka menjadi bersemangat dan lupa mereka ada di mana. Jadi mereka mengeluarkan tenaga yang agak berlebihan, yang menyebabkan semua yang di halaman itu terpotong-potong dan rusak. Tapi mereka masih terus bertarung, sedangkan bayi kecil yang sedang tidur sampai terpental jatuh ke kolam dari mejanya karena angin dari pedang mereka begitu kencang. "Walah, dasar kakak sialan!" teriak bayi kecil yang jatuh langsung ke kolam ikan. Dia keluar dari kolam itu dan melihat dua orang itu. Cih, kelihatan bahwa mereka sangat cocok. Tapi itu tergantung kakak nantinya. "Ah sial, aku basah, bulu cantikku dasar sial," kata bayi kecil mendesah. Sebelum dia naik suara meledak muncul dari serangan mereka berdua, menyebabkan dia jatuh lagi ke kolam. "Buom, apa yang terjadi?" teriak orang-orang di rumah wali kota. Lalu banyak orang menuju halaman belakang. Ada juga Wu Xin dan wali kota yang sedang mengobrol di ruangan kaget dan langsung menuju halaman itu. Melihat halaman kacau dan banyak yang hancur membuat semua yang datang tercengang. Lalu mereka melihat dua orang yang sedang bertarung di sana. Setiap gerakan mereka menghancurkan apa yang ada di sekitar mereka. "Apa yang dilakukan saudariku dengan Anlin itu?" pikir Wu Xin agak terkejut kaget. Dia berpikir mungkin mereka bertengkar atau apa, tapi dia tidak tahu bahwa mereka hanya berlatih. Wu Xin lebih baik menghentikan mereka jika tidak rumah wali kota akan hancur setengah, jelas wali kota Wu dengan sedikit mendesah. "Aku lupa paman." Lalu dia maju dan berteriak ke arah Lin Tian dan Mu Suanyin. "Saudarimu, saudara An, berhenti, berhenti," teriak Wu Xin. Tapi mereka berdua masih tidak mendengar, karena angin dari serangan mereka terlalu kuat. "Aduh, saudarimu," teriak Wu Xin menggunakan ki di suaranya. Lalu mereka yang mendengar teriakan Wu Xin kaget, dan salah gerakan menyebabkan Lin Tian tergelincir, begitu juga Mu Suanyin yang tertangkap dengan posisi yang tidak siap. "Gawat," pikir Wu Xin. "Aduh," mereka serentak berkata tapi akhirnya jatuh ke tanah secara bersamaan. Tapi orang-orang di sana yang melihat juga merasa aneh, ada yang kaget dan menutup mata mereka. "Aha, apa yang kulakukan?" pikir Wu Xin. Yah, bagaimana tidak kaget, posisi mereka berdua sudah sedikit berbeda. Lin Tian berada di atas dan Mu Suanyin berada di bawah. Dan bibir mereka saling menempel, walau ada kerudung di balik wajah Mu Suanyin. Dan tangan Lin Tian di tempat yang seharusnya tidak di tempat, yah, tangannya satu di dada Mu Suanyin. Baik Lin Tian dan Mu Suanyin tidak menginginkan hal itu, tapi mereka berdua hanya kaget mendengar teriakan Wu Xin tadi, makanya itu terjadi. Lin Tian yang masih melongo, bibirnya masih di bibir Mu Suanyin tersadar. Dan buru-buru berdiri sedikit tapi saat itu dia melihat tangannya berada di dada Mu Suanyin. Ada perasaan aneh dan lembut membuat Lin Tian menggerakkan tangannya. "Ah!" akhirnya Mu Suanyin teriak karena dadanya disentuh oleh Lin Tian. Lalu Lin Tian tersadar dan langsung berdiri. Maaf aku tidak sengaja," kata Lin Tian terbata-bata. "Kamu." Mu Suanyin yang tadi sudah sangat malu sungguh membuat wajahnya semua merah, nafasnya juga tidak beraturan. "Maaf aku benar-benar tidak sengaja." Lalu Lin Tian pergi dari sana meninggalkan Mu Suanyin dan yang lainnya tanpa mengucapkan salam karena dia sudah sangat malu. Wali kota dan yang lainnya hanya menggelengkan kepala mereka melihat itu. "Cih, dasar cowok tidak peka," kata Wu Xin. Mu Suanyin yang telah kembali kesadarannya berteriak kepada Wu Xin. "Wu Xin,
Mendengar teriakan wanita itu, wali kota hanya menepuk pundak Wusin dan berbalik pergi bersama orang-orang di sana. Tinggallah Wusin yang sudah berkeringat dingin sendirian. Maaf kakak, aku tidak sengaja, aku hanya mencoba menghentikan kalian, tapi tak kusangka itu membuat kalian kaget dan berciuman seperti itu, desah Wusin. Kamu, Anlin, jangan kabur, kita belum selesai, teriak Mu Suanyin. Baru pertama kali dia sangat marah seperti ini. Pertama tubuhnya disentuh oleh pemuda itu, lalu hari ini dia dicium dan dadanya juga disentuh oleh pemuda itu. Mengingatnya membuat dia malu dan marah. Jika dia membuka kerudungnya maka akan terlihat wajahnya yang sangat merah. Tidak ada pria yang pernah melakukan hal itu kepada dirinya selama ini, bahkan menyentuhnya. Lintianlah yang pertama kali. Saudari sepertinya akan memarahiku lagi, desah Wusin dalam hatinya. Mu Suanyin kembali mencoba tenang. Apa yang terjadi padaku, pikir Mu Suanyin. Ciuman pertamaku. Lamunan pikiran Lintian dan Mu Suanyin bersamaan mengingat peristiwa barusan. Bagi Lintian ini pertama kali dia dekat dengan wanita selain di Sekte Langit. Dan merasakan ciuman pertama, dan juga tadi dia menyentuh Mu Suanyin, menyebabkan sesuatu perasaan aneh muncul juga di hatinya. Dia kembali ke kamarnya, dan tidak keluar hari itu. Perasaan aneh apa ini, desah Lintian. Aduh, apa yang kulakukan? Ciuman pertamaku terjadi kepada wanita itu, dan juga aku juga menyentuh hal yang terlarang dari tubuhnya. Mungkin dia akan membenciku, pikir Lintian. Wusin wanita itu memang kurang ajar, desah Lintian, walaupun dia tahu Wusin tidak sengaja mengagetkannya. Meong, bagaimana rasa bibir perempuan itu kakak? Goda bayi kecil. Kamu, melihat kucing yang datang, dengan bulu basah kuyup di sekujur tubuhnya yang kecil itu, Lintian agak marah. Jangan salahkan aku, kakak sendiri yang terlalu terbawa suasana, menghancurkan halaman, menerbangkan aku sampai jatuh ke kolam juga. Lihat aku basah semua, desah bayi kecil sambil memperlihatkan tubuhnya yang basah. Itu, aku juga hanya tidak sengaja. Sekarang apa yang harus kulakukan, kata Lintian. Yah, lakukan saja seperti biasa kak. Hei, wanita itu cukup baik, dan dia berasal dari sekte super juga. Sifatnya juga sangat cocok dengan kakak, jadi tidak masalah, kata bayi kecil sambil menjilati kakinya. Kamu, Lintian sangat kesal. Jangan begitu kakak, laki-laki sejati harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Bukankah bibi juga mengatakan hal itu? Jelas bayi kecil. Aku mengerti, tapi biarkan aku berpikir sebentar, dan juga tenang dulu, desah Lintian lalu duduk mencoba tenang. Apapun yang terjadi nanti aku akan mencoba untuk menjelaskan kepada Mu Suanyin, dan juga jika memang perlu aku akan bertanggung jawab, jelas Lintian. Tapi, mungkin ini perasaan aneh yang membuatku tidak bisa melupakan dia. Lintian jadilah laki-laki sejati, kata Lintian menamparkan kedua pipinya. Lalu dia memutuskan dalam hati tentang masalah tadi. Aku akan melindungi dia, karena aku telah mengambil keuntungan darinya, maka dia wanitaku mulai sekarang. Siapapun yang menyentuhnya akan berurusan denganku, kata Lintian kepada bayi kecil. Bagus, itu baru kakakku. Tapi kakak tidak harus berbicara langsung seperti itu kepada wanita itu, karena sepertinya dia tidak akan menerima kakak langsung, dan juga sekte es, jelas bayi kecil. Aku sudah tahu apa yang akan kulakukan nanti, jadi tidak ada masalah, dan tentang sekte es itu bisa diatur nanti, apa yang terjadi maka terjadilah, kata Lintian setelah memutuskan. Jika ibunya tahu, dia tidak bertanggung jawab setelah melakukan hal tidak senonoh pada wanita, maka dia akan dimarahi oleh ibunya Prikier, bahkan ayahnya juga akan memarahi dia karena tidak bertanggung jawab seperti itu. Dia sudah tenang kembali. Walaupun dia nanti tidak mengatakan apapun terhadap Mu Suanyin, tapi di dalam hatinya, dia sudah menganggap wanita itu adalah wanitanya sendiri. Tok, tok, tok. Saudara An, kamu di dalam. Suara wanita mengetuk pintu kamar Lintian. Ya,
masuk, kata Lin Tian. Dia tahu dari suara itu adalah Wu Xin. Tidak tahu apa yang membuat dia datang ke tempat Lin Tian. Permisi saudaraan, kata Wu Xin sambil masuk. Ada apa Nona Wu kesini? Dia berkata sambil menggerakkan tangan, perintah mengizinkan Wu Xin duduk. Dia melihat Lin Tian dengan hati-hati, tapi dia mendesah melihat pemuda ini juga sudah tenang, dan acuh tak acuh seperti biasa. Sungguh mereka berdua hampir mirip dengan sifatnya, kata Wu Xin dalam hati. Tidak, aku ingin tahu bahwa saudaraan apakah tertarik untuk masuk ke tanah rahasia keluarga kerajaan di benua timur ini? Tanya Wu Xin. Tanah rahasia kerajaan benua timur. Apa itu? Tanya Lin Tian. Itu adalah tanah atau ruang rahasia di tengah 3 kerajaan benua timur. Di sana terdapat harta dan warisan yang sangat berlimpah, dan juga ki di sana juga sangat murni. Nama tanah rahasia itu adalah Ruang Makam, jelas Wu Xin. Ruang Makam. Lin Tian bingung. Iya, memang namanya aneh, tapi itu karena ruang di sana dulu adalah tempat para ahli meninggalkan warisannya. Lalu dia menjelaskan kenapa ruang itu disebut ruang makam, karena di sana adalah salah satu tempat pertarungan antara orang-orang dulu dengan pasukan Yimo. Dan sejak berakhirnya pertarungan dulu, pakar ahli benua timur di sana menyegel daerah itu dan menjadikan tempat itu sebagai ruang makam. Walaupun itu hanya ruang makam dan tidak sehebat dengan tanah terlarang, sekte super dan keluarga tersembunyi, tapi itu sudah cukup hebat karena memiliki warisan orang-orang kuat. Mendengar penjelasan Wu Xin membuat Lin Tian tertarik. Dia juga ingin ikut, tapi kata Wu Xin hanya orang-orang yang diundang oleh 3 kerajaan bisa masuk. Dan juga kabarnya sekte tingkat 1 juga akan masuk ke sana. Di sekte tingkat 1, pasti ada anak muda di tingkat langit seperti mereka di sana, walau hanya di tingkat pertama atau ketiga. Tidak sekuat murid dari sekte super, seperti mereka atau keluarga tersembunyi. Yah, kalau boleh bisakah aku ikut? Tanya Lin Tian. Oh, saudaraan juga tertarik? Tanya Wu Xin. Iya, jujur aku tertarik dengan keberuntungan dari tanah rahasia makam itu, dan juga aku memang mau menuju ke kerajaan Wu, jelas Lin Tian. Kalau begitu bagus, aku bisa menyediakan tempat untuk saudaraan di kerajaan Wu, kata Wu Xin. Terima kasih kalau begitu. Lin Tian memberi hormat. Kalau begitu aku pamit dulu, besok kita berangkat. Dia berdiri dan bersiap akan pergi. Aku lupa saudarimu juga akan ikut dengan kita, jelas Wu Xin sambil tersenyum. Apa? Lin Tian kaget mendengar Mu Suanyin juga ikut dengan mereka. Iya, bagaimana rasa bibir saudariku saudaraan? Tanya Wu Xin sambil tersenyum di balik kerudungnya. Kamu? Lin Tian jadi gugup dan agak aneh. Hahaha, aku tak menyangka kamu bisa membuat ekspresi seperti itu. Dah, aku pergi. Lalu Wu Xin pergi dari sana dengan wajah bahagia. Wanita ini, Lin Tian menggelengkan kepalanya dan kembali menutup pintu kamarnya. Dia duduk dan masih terdiam di kursi tadi. Bayi kecil juga tidak mengganggu Lin Tian itu, dan hanya memperhatikan dia saja. Setidaknya aku bisa melindungi dia di tanah rahasia itu. Aku akan mencoba membuat sebuah jimat untuk Mu Suanyin, kata Lin Tian setelah memutuskan. Sehari itu dia tidak keluar dari kamarnya, dan memulai membuat jimat untuk diberikan untuk Mu Suanyin besok, agar jika mereka terpisah di ranah rahasia, dia bisa merasakan situasi Mu Suanyin, dan juga jimat itu bisa melindungi dia dari bahaya. Lin Tian memasang arai di kamarnya, agar tidak diganggu oleh orang lain. Lalu dia memulai pembuatan jimat. Dia akan membuat jimat yang cukup kuat untuk menghadapi serangan dari ahli alam abadi bumi. Jadi dia mencoba memasang tingkatan arai bumi setidaknya. Setelah berpikir jimat apa yang cocok, dia lalu memulainya dengan serius. Keesokan harinya, Lin Tian keluar dari kamar, lalu seperti biasa berlatih pedang di pagi itu. Tapi Mu Suanyin tidak datang, tapi saat Lin Tian menanyakan ke pelayan, Wu Xin dan Mu Suanyin sedang bersama tadi. Sudahlah, nanti akan kuberikan, pikir Lin Tian. Setelah berlatih sementara waktu, pelayan meminta Lin Tian untuk ke ruang tamu,
bertemu Wu Xin dan yang lainnya. Sepertinya mereka akan berangkat ke kota kekaisaran. Lin Tian hanya mengangguk dan mengikuti pelayan itu. Di dalam ruangan itu terdapat wali kota Wu Xin, Du Yun dan leluhur Du. Termasuk Mu Suanyin juga di sana. Tatapan mereka saling bertemu, tapi tidak ada riak dari mata mereka, hanya ketenangan dan juga sikap cuek. Hanya sebentar mereka beradu tatapan, lalu baik Mu Suanyin dan Lin Tian berhenti menatap lagi. "Salam wali kota dan senior Du," balas Lin Tian. "Hahaha. Anlin, kamu duduk di sini, mari," kata wali kota menyuruh dia duduk. Lalu wali kota menatap Lin Tian sambil tersenyum lalu dia berkata, "Kata Wu Xin nak Anlin ingin ikut ke ruang makam kerajaan timur." Tanya wali kota. "Iya, aku ingin melihat-lihat, mungkin bisa mendapatkan keberuntungan di sana," kata Lin Tian sambil mengangguk. "Hahaha, iya baguslah, dengan adanya Nak-an aku bisa bernafas lega," kata wali kota. Melihat baik tatapan wali kota, Wu Xin dan juga Mu Suanyin aneh, dia merasa ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Sepertinya kalian kurang senang." "Apa karena aku ikut?" tanya Lin Tian. Tidak, Nak-an," kata wali kota. "Lalu, begini, tahun sebelumnya, tanah rahasia itu terbuka, kita akan membagi orang dengan rata. Tapi tahun ini akan diadakan pertandingan untuk kuota masuk ke dalam ruang makan itu. Hanya pemuda berusia 20 tahun ke bawah yang boleh ikut," jelas Wu Xin. "Lalu, bukannya dengan kekuatan kalian bisa mendapatkan tempat pertama?" tanya Lin Tian bingung. Dengan Wu Xin yang berada di alam langit, dan ada Mu Suanyin di puncak alam langit itu, tidak akan jadi masalah untuk mendapatkan tempat pertama. Apalagi walaupun orang-orang di sekte tingkat 1 ikut campur, bagi mereka berdua itu tidak akan jadi masalah. "Bukan itu masalahnya," kata Wu Xin. Lin Tian melihat wali kota dan Wu Xin yang bingung menjadi semakin aneh. Biarkan Siner yang ceritakan," kata wali kota. "Baiklah, aku akan mendengarkan," kata Lin Tian. "Begini." Lalu Wu Xin menerangkan apa masalah yang dihadapi mereka. Dari cerita Wu Xin tadi Lin Tian jadi tahu. Kuota untuk masuk ke ruang makam itu dulu adalah sebanyak 1000 orang, jika lebih dari itu akan ditolak oleh ruang itu. Lalu batas yang bisa masuk juga hanya di bawah alam ilahi, di atas itu tidak bisa masuk ke dalam. Dan juga setelah masuk kekuatan juga akan ditekan di tingkat alam langit pertama. Mendengar bahwa ruang itu dapat menyegel kekuatan seseorang seperti itu, Lin Tian merasa kagum. Tapi dia bingung kenapa ruang itu menekan kekuatan orang yang masuk. Lalu Wu Xin juga menjelaskan kenapa itu ditekan, karena ruang itu dulunya diciptakan, salah satu leluhur legendaris, untuk melatih pemuda di dunia ini, agar bisa menerobos tingkat yang lebih tinggi dari dirinya, dan membuat pondasi mereka lebih kuat. Di sana juga dapat membuat tubuh dan tulang kita menjadi lebih kuat. Lalu dari keterangan Wu Xin, kuota yang biasanya 1000 orang itu akan dibagi secara merata oleh 3 kekaisaran. Dan kuota untuk masuk, akan mencapai 300 setiap kekaisaran, dan 100 kuota lagi, akan diberikan kepada kerajaan kecil, di sekitar benua timur. Tapi sekarang itu berbeda, 2 kekaisaran lainnya meminta, agar diadakan pertandingan bela diri sebelum masuk ke ruang makam itu. Pemenang pertama dari perwakilan kekaisaran akan mendapatkan kuota sebanyak 500 orang. Pemenang kedua 300 orang, dan ketiga 200 orang. Kekaisaran Wu mencoba menolak, merasa itu tidak baik, karena tradisi seperti pembagian kuota, sudah ada sejak dulu antar kekaisaran. Jika hanya sekte tingkat 1 yang ikut campur mungkin masih bisa kekaisaran Wu menolak. Tapi salah satu sekte super juga ikut campur dengan masalah pembagian ini. Tanya Lin Tian. Iya, wali kota dan Wu Xin mengangguk serentak. Kalau hanya sekte tingkat 1, dengan statusku sebagai murid sekte S, mereka tidak akan berani berbicara kepada kerajaan Wu kami, kata Wu Xin. Lalu, tanya Lin Tian masih tenang. Setelah itu Wu Xin juga menerangkan, bahwa alasan sekte super ikut, adalah untuk mendapatkan kuota juga. Sekte super itu ternyata berjanji,
kepada dua kekaisaran lain, jika mereka setuju untuk melakukan pembagian kuota untuk bertanding seperti itu, maka mereka akan menerima beberapa anak muda dari kekaisaran itu masuk ke sekte mereka. Dan mereka juga berjanji untuk melindungi mereka dari masalah yang ada di kemudian hari. Tentu kekaisaran tidak dapat menolak hal itu, karena mereka memang tidak memiliki pemuda yang bisa lulus masuk ke sekte super selama ini. Dan juga mereka takut akan balas dendam sekte super tersebut. Berbeda dengan kekaisaran Wu, walaupun hanya kekaisaran, tapi kekuatan kekaisaran Wu sangatlah kuat sebanding dengan sekte tingkat 1. Dan lagi putri dari kerajaan itu pun adalah murid dari sekte super juga, yaitu sekte S. Karena hal itu juga sekte super tersebut tidak berani bertindak ceroboh. Lalu karena kekaisaran Wu menolak, sekte super itu memberikan solusi bahwa dalam 10 hari lagi akan diadakan pertandingan antara kekaisaran Wu melawan dua kekaisaran lainnya. Karena hanya tinggal 20 hari sebelum ruang kuno itu terbuka. Bukankah itu sedikit curang? Mereka bergabung dan kalian hanya sendiri, pikir Lin Tian. Iya, itu juga membuat beberapa orang petinggi kekaisaran Wu tidak bisa apa-apa, jawab wali kota. Mereka akan mengirimkan 5 orang dari perwakilan, dan kami juga mengirim 5 juga, jelas Wu Xin. Lalu masalahnya di mana? Tanya Lin Tian. Masalahnya, mereka pasti mengirimkan para pemuda dari sekte super tersebut, dan juga aku tahu bahwa salah satu orangnya sudah mencapai alam ilahi tahap pertama, jelas Wu Xin. Wah, hebat juga bisa mencapai alam ilahi pertama, siapa dia? Tanya Lin Tian. Wu Xin melihat saudarinya yang duduk dengan tenang di belakang. Dia adalah Neng Li, dari sekte Neter, jelas Wu Xin. Dan juga dia adalah pengagum kakakmu Suanyin juga. Selama di benua tengah, dia kadang-kadang menggoda saudariku, tapi saudariku selalu cuek dan tidak peduli padanya. Aku mendengar bahwa orang ini juga seorang playboy. Setiap wanita yang berhasil didekatinya pasti akan dirusak olehnya. Tapi karena kakakku adalah murid sekte S, dia tidak berani melakukan apapun, jelas Wu Xin. Wu Xin, kamu, teriak Mu Suanyin agak marah. Tenang kakak, aku hanya menceritakan apa adanya, jelas Wu Xin. Dia juga tidak menyukai pemuda itu, karena sikapnya yang sangat buruk di benua tengah. Oh, lalu apa masalahnya? Aku akan ikut dengan kalian. Dia hanya berada di alam ilahi tahap pertama, jadi tidak terlalu merepotkan, jelas Lin Tian.